Assalamualaikum guys. Gue tuh baru sadar ternyata teman gue keliling dunia berkesenian yaitu Dini kan tinggalnya di Bogor. Baru tahu tatanya sudah 12 tahun dia punya peternakan. Bukan dia sendiri sih, jadi peternakannya tuh punya Kang Hari suaminya sama Kang Deden sama Kang Asep. Nah ini tuh ada di daerah Caringin Kabupaten Bogor. Ya udah langsung aja gue ke sana. Cus. Assalamualaikum. Masya Allah, anak gue inget loh, Jalu, kata Jalu gini, itu kan yang nari merak katanya. Nari sehat, alhamdulillah. Ini anaknya, ya Allah, udah gede. Langsung dulu, takut keburu gelap. Jadi ini guys, ini ternyata gue tuh baru sadar kalau Dini itu sahabat saya pasca bumi keliling dunia itu ya teman kita bergosip bersama suaminya dan teman-temannya Bu Nenden dan Bu Wati ini ternyata pun punya peternakan sapi kan. Kita baru dapat Jalu kemarin baru dapat kado sapi perah kecil pedet masih 4 bulan. Nah makanya di sini ada sapi perah ya. Kita mengenal sapi perah dulu guys. Kan contoh Simo juga kan sapi perah, tapi sapi perah jantan dan juga cross. Karena kita baru punya si Mimi, sapi perah masih anak-anak. Nah kita akan cari ilmunya dulu. Ini Jenny sama Ato, ini mereka yang penanggung jawab sapi-sapian. Hari jadi Unggul Farm itu udah berapa lama? Wah, 12 lah. Oh gue tuh baru tahu loh. Gara-gara Kocin tuh, Kocin kan temen gue Kabumi yang didatangkan dari Jepang tuh ya. Dia ini pedetnya juga nih. Ini pedet umur berapa itu? Biasa. Umur berapa ini? Itu sekitar 2 bulanan kemarin. 2 bulanan. Iya ini yang di rumah segede gini lah. Iya sama Pak. Ya segede gini ya. Boleh. Udah yuk ini pedetnya yuk kita lihat sana hati-hati. Jadi kalau sapi perah itu akan keluar susunya ketika dia sudah beranak. Betul. Betul. Ya dia cuma ngomong betul doang. Jadi itu dia harus bunting ya, kasarnya itu hampir 9 bulan. Nah ini Kang Oji bagian kesehatannya. Kang Oji, wah ini lihat sapi perah semua. Nah ini kebetulan lagi waktu makan sore lah. Oke, makanannya tuh sama dengan sapi pedaging nggak? Kalau sapi perah itu yang namanya protein kasarnya itu kan lebih tinggi. Kalau konsentratnya, kalau ini sapi pedaging yang ini nih. Benar, ini beda nih guys. Ini kan ada sapi pedaging, yang ini sapi perah. Makanannya ini bedanya adalah kandungan proteinnya. kandungan proteinnya. Kemudian persentase bahan keringnya. Oke, kalau sapi pedaging kan ada combor. Woi, assalamualaikum. Ya, salam ya nak. Kan ada comboran, ada hijauan. Ini misalkan konsentrat. Kemudian kita kasih air, ya. Nah itu kan comboran. Kalau kita kering, bahan konsentratnya ada di situ. Ya. Nah itu ini sekitar PK-nya itu 12%. Kalau ini lebih, karena dia kan harus produksinya ini pas susu ya. Protein kasar. Itu apa? Protein kasar itu bentuknya apa? Protein kasar kita dapetin dari konsentrat. Kang Oji ada konsentratnya nggak? Contoh. Jadi Nah ini Pak Tono bagian kesehatannya. Pak Tono. Kalau Pak Tono. ini Kang. Kenapa Pak Tono isitunya Yayan? Nah oh, Yayan. jadi ini kita lagi kasih apa namanya? Pakan HMT namanya ya. Coba. HM itu tuh hijauan makanan ternak ya. Kita Hijauan makanan ternak. Rumput chopper dari rumput gajah lah kasarannya. Iya. Nah di rumah ada nggak? Kalau sekarang sih masih rumput itu, rumput apa Jen? Rumput biasa sih. Nah sekarang kita mulai mau sampai kita mau beli chopper segala. Itu ada kayak contoh chopper situ. Iya. Kita kan. Tapi hati-hati kita itu kan kalau kasih pakan jangan langsung di hijauan tuh ya. Jangan langsung dikasihin, layuin dulu. Itu ditaruhnya berapa jam atau berapa hari? Kalau kita mau ngasih buat besok, berarti yang sore. Sore di Dilayu. Jadi gini, jangan dicoper dulu.
Tapi biarin aja dulu. Nah, pada saat mau dikasihin baru chopper. Sejam kemudian terbuka ya. Iya, Baru dikasihin. Kalau enggak terjadi gas itu loh. Iya, iya. Apa? Bau nantinya. Ah. Kan ini ngeluarin gas nih saya. Kalau Berarti kalau misal mau ngasih makan jam 7 pagi, berarti ngechoppernya tuh kapan? sore, Sore. Kalau ngechopnya pagi buat sore, siang, ya buat ya. 3 kali. Oh 3 kali. Oh oke. Nah, yang sore kalau mau nanti susunya bagus, itu porsi pakannya harus lebih banyak. Sore. Karena kan sore ke pagi itu kan jarak pakannya jauh. Oh oke oke. Nah ini kan kita peliharanya dari pedet, dari kecil. Udah seperti itu, dibiasakan. Pakai berapa bulan? Baru 4 bulan. Itu masih pakai susu ya? Iya. Ah, pakai susu. Susu. Oh kasih susu sapi. Oh ya oke oke oke. Oke tapi makannya seperti itu. Pakai konsentrat nggak? Nah, konsentratnya yang PK-nya itu protein dasar ya. Ya paling enggak 16 lah. 16%. Itu ngasih konsentratnya itu habis hijauan apa sebelum? Sebelum. Oh, sebelum hijauan. Nah, terus jangan lupa kalau sapi perah kudu harus ada air. Jadi si air itunya pun diairin. Beda lagi kalau pedaging. Pedaging sama, Tapi bedanya nggak diairin. nggak diairin. Oh tapi sistemnya mah sama kayak tadi. Oh. Karena pedaging itu kan kita carinya daging ya, ADG, average daily growth. Nah, itu. Pertumbuhan rata-rata pertumbuhan harian. Ini betina semua. Betina. Jadi semua pedaging, semua betina tuh harus dihamilin dulu, Buntingin dulu. dibuntingin dulu, baru pas ngelahirin baru susunya produksi. Berapa lama? Apanya? Bunting. Bisa produksi, kok buntingnya kan 5 Nah, bulan. kan gini, sini nih Pak Tono nih. Pak Tono yang lebih ini. Nah, jadi sapi perah ini ya, itu salah satu jenis sapi yang memang kemampuan memproduksi susunya tinggi. Nah, susu ini akan ada setelah sapi itu melahirkan. Karena pada dasarnya susu itu kan untuk anaknya. Ya. Ya, jadi kalau Berapa lama susunya bisa diambil? susu bisa diambil dalam satu masa laktasi itu 10 bulan. 10 bulan aja. Ya, itu ini dalam satu laktasi ya, satu kali melahirkan. Itu tergantung daripada manajemen reproduksi. Karena 3 bulan setelah melahirkan Dia bisa hamil lagi. harus dikawinkan lagi. Harus. Iya. Jadi keluar susu tetap sambil hamil. Iya. Betul. Sampai kehamilan itu 7 bulan. Setelah 7 bulan itu untuk laktasi kedua, persiapan untuk laktasi. Nah, kalau kita punya sapi perah tapi nggak dikawinin, nggak akan keluar susu. Nggak akan keluar susu. Oh Karena gitu. pada intinya susunya itu untuk anaknya, bukan untuk kita. Ya, oke, coba kita ngobrolnya di dekat sapinya sini. Ayo, sini. Misalkan si apa ya tadi tuh? Satu ekor sapi tuh maksimalnya biasanya berapa liter? Kemampuan masing-masing sapi berbeda. Hanya secara ekonomis ada hitungannya. Minimal berapa liter sapi itu menghasilkan. Katakanlah biaya produksi itu sehari misalnya 100.000 lah katakanlah contoh ya. Maka susu itu harus melebihi nilai 100.000. Karena kalau hanya untuk 100.000 aja, Plus ya plus. hanya cukup Plus untuk plus, hidup iya dia. iya. Untuk Ya, kita nggak ada. Katanya bisa sampai 2,5 liter ya sehari. Lebih. Lebih? Ya, Ini kita ada ada 40 liter, ada yang 30. Ada 30. Tapi di sini rata-rata ya 20 literan. Hah, 20 liter? Ya, sehari ya. Satu Ya, sapi? Satu hari, satu sapi. Wow, seru banget ya. Tapi katanya kalau karakter sapi perah itu emang lebih jinak ya? Lebih jinak karena memang dipelihara secara intensif. Ya, dikandangkan, kebersihan kandang harus terjamin, kebersihan sapinya juga harus terjamin, dimandikan. Karena apa? Karena susunya diperah. Susunya untuk konsumsi kita, diminum oleh Lihat, kita. kencingnya juga emang lebih banyak ya. Ya, ini betina kayak gitu lah. Ini yang bisa diperah semua. Ini ada 8 ekor yang bisa diperah. Bisa perah. Ya, karena 2 ekor ada bunting tua. Ini bunting ya? Bunting. Ya, yang ini kasih tanda merah itu bunting. Ini gendut Gitu banget. Ada kontrol-kontrolnya Pak. Oh, iya. Tapi ya pedaging juga kalau dipelihara intens dekat gitu ya sama juga jinak ya. Iya. Tapi karakter dasarnya jinak tapi.
Hei sayang. Tuh, lucu banget. Ntar yang punya kita Mimi bisa segede gini, bisa segede gitu loh Jalu. Dan nggak dikeluh ya? Ini nggak dikeluh. Kenapa Pak? Karena pada umumnya sapinya jinak. Untuk Bogor umumnya nggak senang sapinya dikeluh. Nih si Mimi nih. Ini kan kalau ini sapi mini. Nah ini baru dapat nih. Lumayan. Bagus. Bagusnya? Ya ini bersih ya, drainase kotorannya harusnya nggak ada. Dari tingkat kebersihan. Oh ya, kalau tingkat kebersihan mah nomor 1 kita nih. Tapi pasti hitam putih kalau sapi perah tuh ya? Ada yang coklat ada. Oh ada yang coklat juga. Ini ada yang putihnya banyak tuh. Sip guys, dapat ilmu baru nih mengenai cara pemeliharaan sapi perah. Ternyata airnya itu harus lebih banyak dibanding sapi pada umumnya atau sapi pedaging. Ngasih rumput pun harus dikasih air ternyata untuk sapi perah. Itu tuh dari kecil udah digituin. Begini ya, luruskan sedikit ya. Pada di Bogor tuh senangnya memang begitu. Tapi nggak harus. Permisi. Makanan ini dicampur air. Oh nggak harus. Ya, nggak harus. Punten. Hanya ketersediaan air itu harus ada. Jadi nanti bagaimana bentuk daripada kandang. Ada tempat air, ada tempat makan. Yang penting airnya Air harus selalu ada. Oh iya. Ya. Ini hanya bentuk begini. Ya Allah, ini ngegumur. mempermudah anulah ya tukang kandang untuk membersihkan. Oh iya. Bersihkan. Perbedaan sapi biasa sama sapi FH, hasil susunya sama nggak? Sapi potong dengan Sapi potong kalau lagi ngelahirin juga kan bersusu kan? Kalau produksi susunya itu jelas berlainan. Secara alami dia melebihi kebutuhan anaknya. Tapi kalau sapi potong sebaliknya, dia memproduksi susu hanya cukup untuk anaknya. Kadang-kadang untuk anaknya aja kurang. Sehingga petani berusaha bagaimana supaya si pedet ini bisa terpenuhi kebutuhan susunya. Kita di bawah itu ada breeding gitu ya. Ya. Nah itu breeding sapi simental kalau nggak salah ya. Ya. Sapi pedaging kayak gini. Ini kebutuhan susunya aja masih disupport dari sini. Oh berarti sapi pedaging anaknya kalau dikasih susu sapi perah bagus juga? Bagus juga. Makanya biasanya sapi potong, sapi pedaging, anak dan induknya disatukan. Jadi biar dia ngisap. Kalau ini nggak disatuin? Ini begitu lahir kita pisah. Jadi anak nggak pernah kenal induk, induk juga nggak pernah mengenal anak. Tapi susunya tetap dikasih ke Susunya mereka? tetap, karena memang jatah dia loh sebenarnya. Didotin atau ditempatin aja? Ini biasanya kita latih, 1 hari ngelatih, dia dari ember, ya, ember isi susu, tangan jari kita basahi dengan susu, masukkan mulutnya dia akan sedot. Tangan kita masuk ke ember susu, ya, dia ngisap, nanti tangan dilepas dia ngisap aja. Biar kita bawa ember kosong pun dia udah disangkanya mau ngasih susu. Oke. Kebiasaan. Nah biar gizinya bagus si pedet anak sapi itu dikasih susunya tuh sampai umur berapa? Paling tidak 2 bulan. Oh berarti Ya, ini 6 mah bulan. udah lebih ya? Udah lebih nggak apa-apa. Yang di rumah udah Ya. 4 bulan katanya. Masih kasih susu. Oke, boleh masih tetap kasih susu sampai umur berapa? Sebenarnya udah cukup. Nggak mengikuti perhitungan ekonomi. Ya dikasihkan susu nggak apa-apa. Bulan kayak apa ini kan. Saya ada sapi pedet ini, tapi kecil ini udah berapa bulan tapi kecil bisa ya mini gitu? Udah berapa bulan? Nggak tahu. Bukan baru lahir ini. Bukan baru tapi udah beberapa bulan tapi kecil. Kayaknya sih emang dia cebol, bisa ya? Dia ini yatim piatu, dia jadi kasihan. Kurus. Terus ada itunya kok, mana sih? Tuh yang itu tuh. Iya. Tapi sehat ya. Tapi sehat, ya? tapi kecil. Lahir berapa kilo ini? 20. Nggak tahu. Sekarang 40 kilo, tapi pas lahirnya nggak tahu. Sekarang 40 kilo. Harusnya begitu lahir 40 kilo. Lahirnya 36 sampai 40-an lah. Oh ini emang kecil dibanding teman-temannya dia kecil sendiri. Normalnya bobot anak itu 10% dari bobot induk. Ya, kalau induk rata-rata 400 lebih ini. Paling nggak harus 40 kilo. Iya. Ini udah berapa bulan baru 40? Ya, kelainan. Tuh. Iya. Oh.
Tapi sehat sapinya, kelihatannya sehat. Oke lah guys, kita lihat ya apakah ini sapi dari Setia Farm akan kita adopsi juga. Makin banyak sapi di rumah. Oke, itu informasi mengenai sapi perah. Emang baik kayak nyaranin aku bikin peternakan tapi nggak sanggup. Tapi di rumah sudah seperti peternakan, sapinya banyak. Gitu. Ini buat sapi kurban, nanti setelah kurban juga masih ada sapi yang kita pelihara. Gitu. Oke, kita menuju ke sapi pedaging yang ada di Unggul Farm ya. Oke, let's go. Oke guys, sebelum beternak kita berhayal dari sapinya dulu. Oke guys, dari tadi kita lihat sapi-sapinya, tapi mohon maaf ya tidak diambil saat merahnya karena sudah lewat jam merahnya. Iya. Sehari itu berapa kali perah? 2 kali, Jam? pagi jam 6 sama sore jam setengah 3. Nah, tadi kita nyampe sini jam setengah 5. Oke. Nggak dipaksain perah ntar karena udah habis. Sekarang Udah nyampe duluan. ke pengolahannya ya. Oke. Ayah. Biasanya nih kalau misalkan dari kandang kita dialirkan lewat pipa ini. Oh, disimpan di jadi sini. Kita ada sterilnya. steril Jadi banget. langsung dari Kandang ada kita tempat penampungannya, langsung dibawa ke sini. Nanti kita pasteurisasinya masih pakai manual. Ada juga sih mesin pasteurisasinya. Oke. Setelah dari sini, kita ini ada di sini ruang produksinya. Nih, ini hasilnya. Yang Oke. Subali udah. Wow. Nah, mau silahkan. Mau yang mana? Tuh. Ini ada rasa stroberi. Stroberi. Jadi susu yang murni tadi itu ada yang dikasih rasa, Iya. kasih botol. Nih rasa apa ini? Ini yogurtnya itu rasa melon, ada durian yang kuning. Subali itu apa? Susu baik sekali. Oh ya Allah, susu baik sekali. Yang Sini teteh. bagian produksinya ya. Bu Nenden juga sini. Jadi ada susu berasa, Ya. kemudian ini sticknya yang masih rasa juga, bukan susu. ini yogurt. Oh ini udah jadi Ya, ini udah yogurt. jadi yogurt. Oh ini yogurt ini Yogurtnya, tuh. iya. Proses dari susu murni ke yogurt itu digimanain sih? Prosesnya dari susu murni ke yogurt itu pertama dari kandang kita ngadain pasteurisasi dulu. Setelah itu mencapai 70 derajat panasnya nih ya. Udah mencapai 70 derajat kita dinginkan sampai 40 derajat. Minus 40. Enggak, di ininya minus 40, angkat-angkat Oh, dulu. 40 derajat ya. Terus Nanti kita bawa ke sini untuk diberi kultur bibit yogurt. Oh. Terus setelah dikasih bibit yogurt, nanti kita simpan di lemari inkubasinya. Ini lemari inkubasi Iya, berapa lama? 12 sampai 24 jam. Oh, oke. Udah gitu jadi. Jadi paginya kita misalkan nanam jam 2 nih. Besok pagi kita kesini udah jadi yogurt. Oh, Nah, yogurt itu yogurtnya susu jadi basi ini. lah istilahnya ya. Iya, udah di Ini apa? Contohnya istilahnya. Udah ini Oh udah iya, jadi yogurt. baunya juga beda. Ya, susu yang dibikin basi tapi bermanfaat. Mengandung bakteri baik. Oh, kemudian dikemas. Ayo dulu coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Ini ada acem-acemnya gitu, cobain. Cobain. Iya, acem-acemnya. Karena yogurt ya. Ya ini yogurt ini cobain. Suka nggak itu? Ini bagus buat pencernaan, iya. Kayak Yakult deh. Iya betul. Subali, susu baik sekali. Oke, nuhun ya punya. Ya, Berarti di sami-sami sini ya, tuh dari nuhun. proses pemeliharaan, pemerahan, susu murninya juga didistribusikan, ada juga yang dibuat yogurt. Oke, sampai pengolahannya juga. Wah, luar biasa. Oke guys, thank you ya buat Unggul Farm.
Iya. Ini luar biasa. Sama-sama, makasih, Thank you. Kang Ivan. Next kita menuju ke ilmu tentang sapi pedagingnya. Let's go. Bye bye. Assalamualaikum. Tinggal 7 lagi nih. Yang belum terjual yang tinggal 400-an kalau nggak salah. Sisanya udah terjual semua. Tinggal 7. Mantap, masya Allah. Senang gue kok gini.